Salah gue. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Kamu ini yang mana? TPB berapa kamu? 8. Ini yang pertama ya, nggak apa-apa, gini aja. Iya, iya, betul. Sesuai offline aja. Eh, Oke, thank you. Namanya udah ya? Udah. Oke, nama ya, nama. Gak apa-apa sih kalau mau dikasih ke TSE. Oke, kredit to TSE ya. Oke. Bisa takut bermasalah ya. Kalau saya kritik, nanti saya mengkritik TSE.
gitu ya. Kalau saya diemin takut sesat gitu ya. Jadi oke. Oke. Sebenarnya udah ada clue-nya ya. Jadi clue-nya itu adalah substitusinya itu X tambah 1 aja yang dimisalkan. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini jadi ini yang dimisalkan dengan U ya. Tambah 1. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu bagus ya. Udah sudah berani maju mengerjakan ke depannya. Apa sih? Ya. Nggak apa-apa ya, daripada berani bisa tapi takut biar aja gitu. Ya. Oke. Oke, sampai pemisalannya mungkin ini ya. Tuh ya. Turunannya udah betul. 1 sini udah ya. Nah, kalau U-nya sama dengan X tambah 1, tapi kan turunannya tidak muncul di sini kan. Jadi kan harusnya 1. Kenapa di sini ada X? Yang mungkin membingungkan adalah di situ. Nah, tapi kan gini. Kalau saya punya U sama dengan X tambah 1, berarti kalau saya punya X, berapa? U min 1. Jadi cukup mengganti X di situ dengan U min 1. Gitu ya. Jadi kita cuma perlu mengubah sebagian kecil aja dari ini ya. Jadi tinggal U-nya, X-nya diganti U min 1. Nah, U pangkat setengahnya tetap di situ. Ya. Nah, kemudian kita kalikan ke seluruhnya. Jadi saya punya U kali U pangkat setengah dikurang U pangkat setengah. Nah, ini kan hanya polinom biasa kan. Kalau U pangkat ini berapa? Bukan polinom, sorry. X berpangkat ya. Ya. Dikit kok yang salah. Ya. Di aman ya. Bagus. Nah, U kali U pangkat setengah bagaimana kita menghadapi itu? Ya, pangkatnya jadi ditambah ya. Kan ini pangkatnya 1. Ya, karena sama U-nya, jadi kita cukup ditambah. Kurang. Berapa 1 tambah setengah? 3/2. Jadi U pangkat 3/2. Nah, kita integralkan masing-masing. Ya. Bagaimana cara mengintegralkan? Tambah 1 berapa? 5/2. Terus ini 1/5/. Kalau ini tambah 1 jadi berapa? Tambah 1 jadi 3/2 depan ya. Ingat, kalau saya punya integral X pangkat N dx, itu jadinya 1/N tambah 1, X-nya tambah 1. Begitu. Ya. Nah, ini saya rapikan jadi 2/5, U pangkat 5/2 dikurang 2/3, 3/3. Kembalikan ke bentuk asli. Jadi hasilnya adalah 2/5 X tambah 1 pangkat 5/2 terus kurang 2/3 itu 3/2. Nah, plus C, plus C. Oke, yang di Google Meet kalau nggak bisa kelihatan, ya, itu cukup manfaatkan U X tambah 1 ya. Jadi memanfaatkan U X tambah 1. Nah, dari ini sebetulnya saya punya langsung DU ya. Tapi lebih lagi, selain itu saya juga punya itu X sama dengan U min 1. Nah, ini untuk menggantikan X yang di sini. Oke. Jadi yang di Google Meet kalau di papan nggak kelihatan, clue-nya itu mengubah X yang ada di situ
untuk dimanfaatkan dalam bentuk U. Jadi metode substitusi bisa kita manfaatin, nggak harus coret-coret ya. Tadi kan yang dikerjain Faris ada asik kayaknya ya, ada dicoret gitu. Kalau ini kan kayaknya nggak ada, pasti tadi Faris nyari mana gimana cara nyoretnya gitu ya, nggak ada yang dicoret, jadi ya. Nah kalau ini kan ada yang dicoret, kayaknya menyenangkan gitu. Kalau matematik tuh bagian menyenangkannya tuh dicoret gitu ya, kecuali udah stres banget ya, coret semua gitu ya. Udah mentok gitu ya. Oke, ya itu untuk metode substitusi ya. Ada pertanyaan mungkin? Nah, cuma kalau kita menghadapi integral tentu, itu ada boleh menyelesaikan dulu integralnya, boleh mengubah syarat batasnya. Ya. Mana yang enak aja. Jangan lupa mengubah syarat batasnya. Jadi kalau ketika kita melakukan pemisalan, misalkan di sini ya, saya punya soal ya, X pangkat 3 dikali akar X pangkat 4 tambah 1. Paling tidak saya tahu di sini, kalau saya turunin X pangkat 4, jadinya X pangkat 3 kan. Jadi saya melakukan pemisalan, misal punya sama dengan X pangkat 4 tambah 1. Turunannya apa? Ya, pangkatnya dikurangin ya ke depan dulu, terus X pangkat 3. Oke. Nah, ini boleh mengerjakan sendiri ya. Jadi saya mencari anti turunan dari ini. X pangkat 3-nya saya ubah jadi, karena butuh 4 ya, berarti saya ubah jadi 1/4 kali 4 X pangkat 3. Nah, itu. Jadi saya ubah ini ya. Ya, jadi ini mengerjakannya ada dua cara. Kalau mau substitusi batas, itu pakai yang cara satu, atau cari dulu anti turunannya. Cari anti. Ya, jadi 1/4 integral dari akar tambah 1 4 X pangkat 3. Nah, ini jadi DU ya. Satu per 4 U pangkat setengah ya. Integral U pangkat setengah tadi berapa? Berapa? 2/3 ya. 1/3/2 U pangkat 3/2. Berapa nih jadinya?
2/4 kali 3 ya, ini dicoret ya. Nah ini menyenangkannya. U pangkat 3/2 tambah C. 1/6 berapa ini? X pangkat 4 tambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Itu hasilnya ya. Nah kalau sudah, tinggal dimasukkan ke situ. Jadi hasilnya nanti saya taruh di atas ya. Nilainya itu sama dengan 1/6 X pangkat 4 tambah 1 pangkat 3/2. Nah, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. 1/6 berapa ini? 2 pangkat 4 tambah 1 berapa? 17 dikurang 1/6 2 pangkat. Nah, berapa pun nilai-nilai? Ya. Kalau yang saya coret-coret itu, dia mencari dulu nanti turunannya, dapat baru dimasukkan ke teorema dasar kalkulus. Ya, teorema dasar kalkulus. Yang ini. Kalau saya punya integral fx A dan B itu sama dengan anti turunannya dikurangi anti turunan atas dan dikurangi anti turunan bawah. F anti turunan. Ya. Ya, boleh. Oke, kalau kalian melakukan perubahan juga hasilnya sama gitu ya. Perubahan secara ini ya, lihat di sini.
Tadinya batas bawahnya 1 sama 2. Nah, karena pemisalannya adalah X pangkat 4 tambah 1, jadi dimasukkan yang batas bawahnya adalah 1 kan. 4 tambah 1, 2. Terus 2 pangkat 4 tambah 1, 17. Jadi diganti bawah sama atas. Nanti hasilnya mirip juga, akan seperti ini. Karena ya sama. Ya. Oke, berikutnya integral parsial. Nah, di Madda 1 kita punya namanya turunan perkalian ya, turunan perkalian. Biasanya kita pakainya U ya. Kita pakainya U biasanya. Kalau saya punya U dikali V, turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Jadi turunan dari perkalian itu adalah turunan yang pertama dikalikan yang ini ya, V ditambah U dikali turunan V. Jadi memecah satu persatu. Oke, nah ini kalau saya turunkan kedua-duanya, kedua ruas ya, sorry integral, U aksen di, terus yang ruas ini juga saya integralkan, ya. Turunan dari integral, tadi kita udah bahas ya. Turunan dari integral adalah mana? Integral dari turunan ya. Integral dari turunan adalah dirinya sendiri ya. Berarti kalau saya punya integral dari turunan U V aksen, UV ya, berarti saya akan punya UV saja ya. U kali V sama dengan integral U aksen V ditambah integral UV aksen. Nah, dari sini saya bisa punya ini ya. Jadi kalau yang saya pertahankan ya, UV aksen yang sebelah sisi kirinya itu, sorry, yang sebelah suku pertamanya pindah ke kiri ya. Jadi saya punya UV dikurang integral U aksen V sama dengan integral UV aksen. Dapatnya ini. Nah, faktanya adalah ini boleh dibalik-balik ya. Boleh dibalik-balik. Jadi boleh juga U aksen V sama dengan UV min integral UV aksen. Boleh dibalik. Sama aja hasilnya. Cuma bedanya mana yang lebih gampang dan mana yang lebih rumit. Jadi nggak penting ya, ekspresinya mau yang oranye atau yang hitam, ya, itu sama. Ya. Kenapa disebut parsial? Karena ya sebagian aja selesai. Sebagiannya lagi masih kita tertanggung untuk dikerjakan. Jadi ini udah selesai, tapi kita masih menyisakan bentuk ini. Nah, harapannya sisanya ini yang perlu kita integralkan sebagiannya lagi itu adalah yang lebih gampang. Tujuannya itu. Nah, kita lihat contoh ya. Ini integral X cos X. Tadi kita ngerjainnya yang ini ya. Soal yang tadi di metode substitusi. Kita mengerjakan X cos X kuadrat kan. Kenapa? Ini bisa pakai metode substitusi. Karena turunan X kuadrat ada di situ kan. Nah, sekarang kalau kita
metode substitusi di sini. Itu belum tentu bisa karena kalau saya misalkan U sama dengan X, turunan U apa? 1. Ada nggak di situ? Ada sih, cuma ada X-nya gitu. Jadi ini tidak bisa pakai metode substitusi. Atau dengan cara lain mungkin. Bisa dengan metode substitusi. Ya. Nah, berdasarkan tadi urutannya itu kan metode substitusi dulu baru integral parsial. Saya harapkan kalian ketika tidak disebut pakai metode apa, prioritaskan metode substitusi dulu. Ya. Ini kan tidak bisa pakai metode substitusi. Kenapa? Turunan U itu 1, itu tidak menghilangkan X di sebelah kirinya kan. Kalau di sini kan turunan X kuadrat itu 2X. Itu bisa menghilangkan X di sebelah kiri cos. Nah, permisalannya adalah saya pakai yang saya misalkan U itu adalah X-nya, Pi aksen itu adalah Pi aksen, adalah cos. Jadi yang ini X-nya jadi U, X-nya itu adalah U, U-nya sama dengan X, Pi aksennya jadi cos X. Ya. Turunan X apa tadi? 1 ya. U aksen itu adalah 1. Kalau integral V, integral cos, integralnya jadi cos X sama dengan sin. Ya. Jadi saya bisa ubah metodenya jadi gini ya. UV berarti U-nya adalah X, V-nya apa? Sin X nih. Ini V ya. Min integral U aksennya apa? 1 ya. Ini U aksen. 1 kali U aksen V. V-nya apa? Sebentar. Bener ya? Bentar. U V V U aksen, sorry. Saya pakai yang ini ya. Mau pakai yang ini. U V aksen sama dengan U V min integral V U aksen. Salah ini. Bukan salah. Kebalik ya. Sama aja sih. U aksennya 1, V-nya sin X. Ya. Nah, jadi lebih gampang. X sin X dikurang integral sin X. Apa integral sin X? Apa? Cos ya. Minus cos X tambah Y. Nah, gitu. Jadi selesai langsung ya. Ya nggak langsung sih. Lebih gampang, X-nya jadi hilang gitu. Nah, bayangin kalau kita pakai bentuk yang lain. Ya. Saya pakai yang apa ini? Pakai yang integral U aksen V sama dengan U V min integral O U V aksen. Jadi bentuknya lebih rumit. Ya. Ini adalah U aksen. Ini adalah ini. Oh, ini U ya. Ini U. Ini V. Ya, ini V. Ini U aksennya. U aksen mana U mana V ya ini.
Ya, jadi lebih rumit. Boleh ditukar-tukar asal memudahkan kita. Ya, kalau misalkan ternyata jadi lebih rumit, ini pangkatnya malah bertambah. Tadi aja satu aja kita nggak sanggup ngerjain. Sekarang bertambah jadi 2. Berarti lebih rumit. Nah, kalau ini kan tadinya pangkat X-nya pangkat 1, terus hilang ya. Di sini tinggal 1. Ya udah, integral sinus kita tahu cos, selesai. Kalau ini nambah, masalah ya. Mungkin bisa cuma menghilangkan ini aja, menghilangkan intinya. Inti dari metode integral parsial adalah mempermudah ya. Oke, ada contoh lain nggak? Oke, mungkin contoh lain ya. Contoh lain. Kemarin kita udah belajar ln X kan? Turunan ln X apa? Masih inget nggak? Turunan ln X apa? Super X. Terus sama eksponen ya. Turunan eksponen apa? Eksponen. Kalau integral eksponen? Sama ya. Eksponen juga. Nah, kalau ln X kan turunannya super X. Kalau integral ln X apa? Udah kita pelajari belum? Belum ya? Nah, ini kita bisa manfaatkan metode integral parsial. Ln X dx. Nah, kita misalin apa ini? Ln X itu sebagai apa? U ya. Terus V aksennya apa? Kalau ada U kan integralnya ingat. Integral dari, ingat ya. Metode parsial itu adalah U V aksen sama dengan U V min integral V U aksen. Nah, kalau kita sebut U-nya itu ln X, V-nya apa? V aksennya apa? 1. Turunan U apa? Super X. Integral V, integral 1 apa? Ya, X. Ya. Ya. Kenapa? Ini ya, turunan sin apa? Turunan sin. Nggak, kalau turunan sin apa? Ketukar gitu ya? Jadi, turunan sin, cos. Turunan cos, sin. Berarti integral sin, cos. Berarti ini gini ya? Oke, sip. Balik lagi sini ya, iklannya. Sorry, saya lupa. Berarti ini di slide-nya salah ya?
Harusnya plus cos. Oke. Kenapa saya misalinnya len-nya itu U? Karena gini, kalau saya misalin U-nya 1, berarti turunan 1 apa? Turunan 1, 0 gitu. Ya. Itu belum parah. Yang lebih parah gini. Pi aksennya berarti len X kan? Berarti Pi-nya integral len. Jadi balik lagi ke bentuk itu. Maka pemisalan yang paling tepat adalah yang ini. Memisalkan U-nya itu dengan len X. Jadi ini pemisalan yang bikin susah. Maka kita ganti pemisalan yang lain. Saya tinggal U, Pi, U-nya adalah len X, dikali Pi, V-nya adalah X, dikurang Pi, Pi-nya apa? X, koefisien per X. Jadinya X len X dikurang integral 1 dx. Integral 1 apa? Ya, tambah. Nah, berarti kita punya lengkap nih catatan kita tentang fungsi eksponen ya. Jadi integral len X itu adalah mau dibuat lebih rapi. Len X kali X, janganlah, itu aja betul. Ya, itulah dilengkapi sendiri ya. Jadi tabel pengintegralan kita adalah kalau punya len X diturunkan per X, integralin len X, jadinya X len X dikurang X. Ini ya, kecil ya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Untuk yang di Google Meet, presensinya silahkan melalui message. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Silakan langsung aja. Michelle Ivana Adeline. Ada yang mau disampaikan? Gimana, Michelle?